Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan Festival Srikaya. Ini adalah satu event yang merupakan satu di antara 110 event dari Sumeneb Calendar of Event tahun 2025. Nah, apa dan bagaimana mengenai pelaksanaan serta konsep dari Festival Srikaya ini, di studio sudah hadir bersama saya. Pertama, Bapak Kadis Porapar Kabupaten Sumeneb, Muhammad Iksan SPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, Bapak Hainur Rasid, SE MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Ya, terima kasih. Kita bincang santai, Pak, mengenai Festival Srikaya. Sebagai pengantar, Pak, kita tahu bahwa Festival Srikaya ini saat ini adalah tahun keempat. Saya ingat betul, tahun pertama itu tahun 2018, kemudian tahun 2019, dan terhenti ketika pandemi COVID, Pak. Kemudian dimulai lagi pada tahun 2024 dan sekarang di tahun 2025. Nah, ini pertanyaan pertama untuk Pak Kadis. Kira-kira bagaimana konsep dan kenapa ini kembali dilaksanakan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya juga salam kepada Pak Inung selaku Kepala DKPP. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Konsep terhadap kegiatan Festival Srikaya ini kan dimulai dari 2018 diselenggarakan. Saya melihat langsung ke Pluto, ya, dekat dengan kebunnya. Kemudian 2019 juga demikian, dan kemarin kita ulang kembali tahun 2024. Iya. Dan sekarang 2025 ini adalah yang keempat. Nah, kalau konsep awalnya dulu ketika diselenggarakan itu hanya melihat, ya, kemudian tidak ada, mohon maaf, transaksi. Ya, jadi orang berjualan mau beli atau tidak itu waktu itu tidak ada koordinasi, sehingga nilai geliat ekonominya tampaknya memang masih belum maksimal. 2024 kemarin, kita selenggarakan malam hari sama di bulan Ramadan seperti ini, karena memang pelaksanaannya ini kan harus pada saat panen raya buah Srikaya. Kalau saya melihat di jadwal kalender event, itu sesungguhnya adalah harusnya di bulan Mei. Bulan Mei, ya. Ya, cuman kalau Mei ini Srikaya habis. Karena habis, makanya kan kita majukan, kita minta petunjuk kepada yang terhormat Pak Bupati, dan beliau memahami sekaligus mengizinkan untuk Festival Srikaya ini maju. Konsep yang sekarang ini, yang mulai tahun 2024 kita ubah, di mana ada beberapa event atau kegiatan, diantaranya adalah Festival Srikaya. Pertama, ya, kita meminta kepada para petani untuk Srikaya yang besar, kemudian dilelang. Nah, tahun kemarin, ya alhamdulillah, semalam saja itu sampai ke angka 200 juta. Nah, 200 juta itu bisa dimiliki, ya, bisa tertransaksikan. Ya, coba kita bayangkan, ya, kemudian kalau satu malam saja sekitar 200 juta, ini panen itu kan sekitar hampir 1 bulan, ya. Nah, tinggal mengalihkan saja sebenarnya omset terhadap Srikaya ini untuk masyarakat. Jadi itu, sehingga konsep ini nampaknya yang pertama adalah ada lelang. Yang kedua, nah, juga ada pembelian secara besar-besaran oleh siapa? Oleh masyarakat. Ya, makanya kemarin, hampir 200 rinjing itu habis. Nah, kalau satu rinjingnya ada, anggaplah 150.000, berarti kalau 200 kan berarti 300 juta sudah. Ya. Kemudian konsep yang ketiga, ini kemarin, ya, ada lomba makan Srikaya. Sampai, mohon maaf ya, bahasa Madura ada yang menelan mentah-mentah itu, yang namanya bijinya harusnya itu kan dikesampingkan untuk dibuang. Kenapa ingin menang? Nah, tahun ini bagaimana? Nah, konsepnya, jadi kita, karena penyelenggaraannya nanti pada tanggal 14 Maret 2025 bertempat di halaman pemerintah atau kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb,
Jadi konsepnya kita meniadakan lomba makan Srikaja. Jadi nanti ada lelang yang paling besar. Kalau kemarin yang melelang adalah Ibu Wakil Bupati, insya Allah besok yang melelang adalah yang terhormat Pak Bupati. Ya, oke. Jadi mau tidak mau para kepala OPD, para camat, para kepala puskesmas akan bisa untuk berperan serta meramaikan daripada acara ini. Jadi yang pertama ada nanti lelang yang buah yang paling besar, yang paling bagus. Nah, yang kedua ada sekitar kemarin itu menyatakan ke kita lebih dari 100 rinjing ya, yang akan didatangkan sekitar 200-an. Kalau satu rinjingnya tetap itu adalah 150.000, berarti 300 juta. Belum lagi ada pasar. Sehingga kalau satu malam ini anggaplah kita umpamanya paling jeleknya dapat 350 juta. Berarti nanti kalau umpamanya mereka berjualan di pasar, berjalan di pinggir jalan di Bluto itu ya bisa sampai angka 150 juta kali berapa satu Hari, bulan. ya, satu bulan. Itu sudah sekian. Bisa MM-an ya, Pak ya? Bisa tembus 2M lah. Nah, itulah makanya kegiatan ini memang menjadi magnet tersendiri untuk kalender event 2025 ini. Kebetulan kan ini kalau tidak keliru event yang ke-7 ya. Yang ke-4 adalah yang ke-5 adalah pasar taksil, yang ke-6 adalah pembagian taksil. Ya. Ini insya Allah event yang ke-7. Jadi kita berharap mendapatkan masukan dan banyak hal yang kaitannya dengan penggeliatan ekonomi masyarakat, utamanya petani Srikaja. Seperti itu, Mas Tovan. Oke, terima kasih Pak. Ini kan urusan Sarkaja itu Pak ya, Ya. bahasa Sundanya ya, Sarkaja ya, bahasa Indonesianya Srikaya. Ya. Ini kan memang sudah sangat populer kalau di Kecamatan Bluto. Nah, ide awalnya dari siapa Pak? Bottom up atau top down ini Pak? Dari masyarakat atau dari ada pemerintah ya kita yang apa dinas pertanian atau gimana itu Pak? Mungkin idenya itu gimana? Ya, kalau ide itu kemarin muncul ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita, pada kami di tahun 2024 itu ya. Jadi pada saat musim Srikaja, saya melihat hanya dijual di pinggir jalan. Jadi mohon maaf, penawarannya adalah ketika orang ini sempat untuk berpergian mau ke Surabaya, ke Pamekasan, gitulah. Kita ingin mencoba untuk mensentrakan, gitu ya. Jadi terpusat, kemudian kita coba untuk sampaikan kepada para kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas, dan juga para ASN yang lain ya yang nanti turut serta. Jadi idenya awal memang melihat banyaknya Srikaja yang ada itu secara pada saat panen, dan kita coba untuk angkat. Iya, menjadi agar sebuah bisa event, menjadi nilai ekonomis yang lebih. Seperti itu. Oke. Tentang ini Pak, kan ini dikemas dari jam 3 sore sampai malam. Nah, ketika acara ini selesai, apakah misalnya ada nanti dari pemirsa masyarakat bisa bergabung untuk membeli juga Pak? Ini gimana Pak? Ya, kalau yang pasti yang pasti kepala OPD beserta ASN-nya, camat beserta ASN-nya, dan kepala perpustakaan beserta ASN-nya itu pasti. Nah, masyarakat boleh turut serta untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti itu kan dijajar. Jadi dijajar di pintu sebelah barat di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi nanti silakan monggo. Dan dipastikan nanti yang datang itu nanti para kepala OPD, para camat, para kepala puskesmas akan bisa untuk mentransaksikan atau untuk membeli dari barang dagangan tersebut. Nah, setelah mungkin karena itu juga kan acaranya ada 3. Pertama adalah nanti yaitu lelang, kemudian yang kedua adalah pembelian atau transaksi terhadap jual beli Srikaja, dan yang ketiga buka bersama. Jadi setelah selesai transaksi itu kemudian dinikmati pada saat setelah buka bersama, ini juga lebih bagus. Nah, seperti itu, sehingga masyarakat monggo berbondong-bondong. Makanya kan setiap PPD nanti diharapkan juga untuk membersamai terhadap acara buka bersama. Jadi nanti OPD dan camat dan puskesmas itu buka bersama dengan yang sudah disiapkan, baik oleh panitia maupun juga akan disupport oleh para kepala OPD, camat, dan kepala puskesmas. Iya. Ketika pelaksanaan event kan biasanya identik dengan hiburan Pak. Ya. Apakah ada hiburannya juga, dan ini bisa sampai malam atau cukup sampai setelah buka Pak? Itu gimana Pak? Ya, jadi konsep terhadap pelaksanaan event ini tentu. Jadi memang kita kan inginnya mengangkat potensi lokal, budaya lokal.
Jadi kalau setiap acara itu yang tidak bisa lepaskan satu tari muang sangkal, dua adalah musik dongdong, dan ketiga adalah akustik yang memang sudah disiapkan. Nah, karena ini tempatnya halaman kantor Pemkab itu dekat dengan rumah sakit, nah kita coba cari frame hiburan yang tidak ngerebeki tidak membuat bising terhadap orang-orang yang sakit di rumah sakit. Sehingga kita pilihlah ya di hiburan yang soft, yang Islami, karena nuansanya adalah masih dalam nuansa bulan Ramadan. Seperti itu, Mas Tovan. Mungkin akustik yang pas. Ya, akustik ya Pak. Jadi tidak sampai membuat terganggu kalau pasien di rumah sakit. Rencana Pak untuk pedagang yang dilibatkan kira-kira ada berapa Pak? Kalau kemarin kami sampaikan kepada panitia itu, kita sudah koordinasi dengan para pedagang, ya, juga koordinasi dengan Camat Bluto dan juga Camat Saronggi. Bahkan mereka kita minta untuk koordinasi dengan kepala desa dan petani langsung. Itu nanti itu lebih dari 100, bahkan mungkin hampir 200 pedagang yang akan tumpul di sana. Makanya kan ya, saya menyampaikan kepada para kepala OPD, para camat, para kepala puskesmas untuk siap-siap. Jadi untuk membawa pulang ya minimal 1 rinjing. Kalau hitungan saya ya camat, PD dan puskesmas itu sekitar 110. Ya 110 rinjing. Tapi masyarakat yang lain juga demikian. Termasuk di sana juga disiapkan pasar makanan untuk berbuka takjil. Dan kita juga siapkan di sana. Sehingga ya untuk hari itu mungkin geliat ekonomi itu, khusus untuk geliat ekonomi itu ya sekitar antara 350 juta sampai ke angka setengah miliar. Oke. Ya kalau yang diundang cukup banyak terus laku semua, saya pikir bisa lebih aja, bisa kurang-kurang Pak. Berarti kalau nanti yang kurang bisa ke sentranya Pak ya, ke Bluto itu pasti masih tersedia dengan bagus. Terus begini Pak, di era sekarang kan medsos menjadi alat promosi Pak ya. Nah, apakah ini juga yang akan dipakai oleh kita dari Dinas Pariwisata? Karena saya punya pengalaman pribadi Pak. Saya pernah memposting Srikaya ini Pak di status saya. Tiba-tiba saudara saya yang di Jawa itu Pak telepon, bisa nggak dikirim ke Jawa? Nah ini gimana caranya? Nah ini Pak Inung yang bisa cerita. Cuman begini, kalau promosinya Pak. Jadi kalau promosi ya termasuk diantaranya adalah memang kita melakukan berbagai cara membranding, mempromosikan, utamanya pada kegiatan ini, utamanya adalah pada petani Srikaja yang akan menjual barang dagangannya, baik di Bluto ataupun di Pasar Anom. Jadi kita branding, ya tentunya karena branding kita menarik, nantinya banyak orang memesan. Ya mohon maaf, jangankan ya sampean Mas ya, termasuk saya, saudara ada di Surabaya, ada di Jogja itu ketika musim Srikaja. Karena apa? Kalau Srikaja ini untuk di Surabaya kan namanya Menongo, sama dengan yang di Jogja. Jadi beda nama, tapi insya Allah Menongo atau Srikaja dari Sumeneb ini yang paling manis, yang paling enak, lembut. Mohon maaf ini perbandingannya. Ketika kita itu membeli di Surabaya, jadi memang walaupun masih layak untuk kita makan, ternyata manisnya berbeda. Ya, makanya kan jangan heran, dan memang kita sampaikan Menongo ini atau Srikaja ini kandungan gulanya cukup tinggi. Ya tentunya harus diimbangi dengan olahraga, mungkin dengan minum air putih yang cukup sehingga kadar gulanya nanti tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, kajian-kajian masalah bagaimana ini bisa aman untuk masyarakat tentunya sudah disampaikan oleh para dokter, sehingga kapanpun dan dimanapun ketika Menongo atau Srikaja ini muncul mesti dinikmati dan bisa ya dihabiskan baik oleh kalangan remaja, anak maupun orang dewasa, bahkan yang sepuh-sepuh. Nah, seperti itu Mas. Misalnya Pak, ada rencana, misalnya ada inisiatif dari dinas misalnya mewajibkan semua PNS itu membuat status ini Pak. Karena status saya aja sama status Pak Inung kemarin aja langsung ada respon Pak dari Jawa. Apa sudah musim saya pengen pesan. Nah ini Pak, mungkin ini gimana itu Pak? Ya, jadi kita dalam hal untuk bagaimana agar branding ini sampai ke pelosok-pelosok, saya selaku kepala Disub Torapar itu setiap saat ada event itu, jadi status itu memang
kami wajibkan kepada seluruh pegawai baik yang ASN maupun non ASN untuk membuat status agar bisa diketahui oleh banyak orang. Termasuk kan saya anggaplah punya pasukan, Pak Inu juga punya pasukan, termasuk teman-teman yang lain gitu ya. Dan kalau masalah Menongo atau masalah Srikaja ya jangan khawatir. Memang ini adalah event yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Karena ini produk yang sudah bisa dinikmati sekaligus bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat. Oke. Utamanya para petani Srikaja. Sementara saya beralih ke Pak Inong. Siap, monggo. Mohon izin Pak Inong. Siap. Kita ngobrol santai aja Pak. Ketika bicara budidaya, ini maksud pertanian kan Pak ya? Bahwa Srikaya itu menjadi produk yang menurut saya ikonik ya di Kabupaten Sumeneb. Nah, apakah ada pembinaan khusus kepada petani Srikaya atau bagaimana Pak dari Dinas Pertanian? Iya, terima kasih. Memang inilah yang saatnya bersyukur kepada Allah. Selaku masyarakat Kabupaten Sumeneb yang memiliki potensi komoditas unggulan. Apa salah satunya adalah Srikaya. Kalau sudah orang berkunjung ke Sumeneb pasti akan bertanya tentang di mana orang berjualan Srikaya. Srikaya manis dan orang Madura pun orang Sumeneb manis-manis. Jadi pas ini. Jadi antara Srikaya dengan Sumeneb pas manis ini ya. Bagaimana pola pembimbingan? Kami punya teman-teman BPL yang selalu setiap saat, setiap waktu mendampingi para petani Srikaya. Bagaimana budidayanya, bagaimana olah tanahnya sehingga menghasilkanlah sebuah produk komoditi yang bisa dinikmati sampai saat ini. Dan ternyata yang menikmati bukan hanya Sumeneb, sudah kemana-mana katanya Pak Kadis di Sepuraper tadi. Setiap orang yang akan berkunjung, entah itu wisatawan domestik atau wisatawan luar atau lokal, pasti pada saat lewat di Sumeneb, yaitu di Jalan Raya Sumeneb Pamekasan di Buluto, pasti mampir. Karena kekhasan buah Srikaya itu menjadi sebuah salah satu pemantik untuk menikmati. Dan ternyata hasil daripada hanya teman-teman penyuluh itu begitu menikmati satu buah pasti akan meminta 2, 3, 4 buah lagi. Jangan khawatir, apalagi dengan adanya festival event ini menjadi petani bersyukur. Karena ini adalah wujud daripada ajang promosi untuk lebih memasifkan siarnya. Bahwa ternyata Srikaya khas Sumeneb itu sudah ada di mana-mana. Baik itu di pasar modern, pasar tradisional, dan di mana-mana. Dan inilah wujud. Jadi kami dari DKPP menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati melalui Dinas Pariwisata yang setiap tahun secara masif dan rutin mensiarkan dengan kemasan festival Srikaya. Semoga di festival itu masyarakat yang hadir pasti akan membeli. Pak. Nah, pada akhirnya akan menambah pendapatan bagi para petani itu sendiri. Saya kira demikian. Tadi disebut BPL Pak. BPL itu petugas penyuluh pertanian ya Pak? Betul. Mereka itu kelompok yang kemudian melakukan pembinaan. Bukan kelompok, petugas penyuluh pertanian ya. BPL. Nah, dari kelompok, dari petugas tersebut yang akan melakukan pendampingan berarti Pak ya? Termasuk hama, terus peningkatan mutu dan segala macam. Nah, saya tanya Pak, di depan kita ini ada contoh Pak. Ini termasuk besar atau kecil Pak? Ini masih sedang Pak. Sedang saja. Ada yang lebih besar lagi dari buah yang ada di depan kita. Cuma sayangnya pada saat ini belum bisa dinikmati kayaknya oleh Pak Kadis Pariwisata. Karena kita masih puasa ini Pak. Kalau makanya nanti buka ini harus borong ini Pak. Pasti. Iya Pak. Berarti seperti ini masih kecil Pak ya? Masih sedang ini. Ada yang besar lagi. Kalau di Sumeneb itu Mas Tovan, ketika orang datang ke Sumeneb yang dicari itu 2, 1 makanan khas yang berupa kuliner, yaitu Srikaja untuk yang buah. Kemudian yang kedua adalah kaldu kokor. Kaldu kokor benar. Jadi itu. Ketika ada teman saudara saya, teman-teman saya, Sumeneb sudah musim Srikaya. Belum. Kalau sudah musim ya datang. Ini kenapa? Karena tertarik. Karena apa? Sumeneb terkenal apa? Srikayanya manis. Benar. Seperti kepala DKPP.
Jadi Mas Tovan, Iya. kemarin kami koordinasi dengan salah satu dekan ya, dekan Fakultas Pertanian Jember, Jember. yang kebetulan beliau adalah asli orang Sumeneb. Iya Pak. Kami diskusi dan bahkan ada sebuah keinginan dari beberapa pihak, gimana kalau kita kembangkan budidaya itu tidak yang hanya varietas Sumeneb, tapi varietas yang dari luar negeri, yang lebih gede lagi. Oke. Tapi pendapat dari teman saya itu, kebetulan teman saya Pak Joko, sekarang dekan Fakultas Pertanian, beliau kurang setuju. Jangan dilakukan rekayasa genetik lagi, karena ini khas keunggulan kita, kebanggaan kita. Justru ini yang harus kita terus budidayakan dan terus promosikan. Alhamdulillah, ternyata ini adalah khas varietas Sumeneb yang sudah kemana-mana kita branding. Jadi di Kementerian Pertanian itu ada sebuah pelataran yang setiap saat itu ada aktivitas dengan istilah pasar tani. Pasar tani. Nah, pada saat saya kemarin ke kementerian, beliau nanya, kapan nih Pak Kadis musim Srikaya lagi? Karena di pasar tani itu pasti terjual buah Srikaya yang dari Sumeneb. Oke. Iya, ternyata sudah tidak asing lagi sebenarnya bagi masyarakat luar tentang kekhasan dan aroma dari sebuah Srikaya yang itu ada di Sumeneb, khususnya di Kecamatan Seronggi dan Bluto. Kalau sebarannya berapa desa Bapak? Hampir semua desa itu sudah melakukan penanaman Srikaya. Di Bluto itu ada 20 desa, dan di Seronggi itu hampir semua. Oh gitu. Hampir semua, di Tanah Merah, di Langsar, itu kan, di Pagar Batu, itu semua sudah melakukan penanaman. Kalau di daerah lain Pak, di kecamatan lain kita kembangkan. Kemarin ada di sebagian kecil masih spotnya di Batu Putih dan di Talango. Apakah tanahnya juga cocok Pak? Karena identik sekali dengan Bluto sama hampir sama, tapi lebih kekhasannya dari aromanya adalah dari Seronggi. Iya, Langsar Langsar itu karena tanahnya tanah merah ya. Iya. Cuma gini Pak ya, yang apakah ada semacam upaya, terutama gini Pak, kita kalau mengirim, ini kan dari sini mentah, di base sudah matang Pak. Nah, apakah ini memang pernah dilakukan sebuah penelitian bagaimana di proses pengiriman itu menjadi awet atau bagaimana itu Pak? Bagian pembinaan gitu Pak. Jadi kemarin sempat dilakukan penelitian bagaimana masa atau ketahanan dari sebuah buah itu lebih lama. Dan itu lagi masih dilakukan, kayaknya lagi dilakukan penelitian oleh teman-teman dari Fakultas Pertanian Jember. Akhirnya agar pada saat, terutama dari luar kota nih, yang Jakarta, dibawa dengan bus gitu kan. Nah itu lagi dikembangkan sebuah riset ya. Nah, kemudian kami kan ada selain kelompok tani ada kelompok wanita tani. Oh wanita, oke. Nah alhamdulillah ternyata di kelompok wanita tani yang ada di Pakandahan Sangra itu sudah melakukan uji coba untuk bagaimana buah Srikaya itu dilakukan produk olahan, produk turunan. Oke. Jadi ternyata alhamdulillah bisa menjadi buah dodol Srikaya. Dodol ya. Dodol. Kemudian brownies sudah rasa ada Srikaya ada. Bolu Srikaya. Oke, outletnya di mana kalau di Sumeneb itu Pak? Apakah sudah di Kawit itu. Kalau keripik Srikaya belum ada ya Pak? Keripik Srikaya belum, tapi pernah dicoba es krim rasa Srikaya. Ya, kita tinggal kembangkan nanti ke depan agar produk-produk turunannya itu bisa menjadi sebuah produk keunggulan juga bagi kita semua. Iya. Oke, soalnya begini Pak, yang kita tahu Pak ya, kalau kalau bukan musimnya biasanya tamu kesulitan. Nah, ini kan bisa menjadi alat semacam penawaran dari opsi lain. Ini sekarang nggak musim, tapi kalau memang lagi pingin ini ada. Jadi dodol atau apa misalnya itu kan bisa awet dengan depan. Jadi menghilangkan rasa kangen yang harus menunggu semusim setahun kan. Ini kan masuk dalam komoditas tahunan ya, tanaman tahunan ya. Oke. Nah. Nggak ada ini Pak. Misalnya apakah ada semacam upaya bagaimana ini bisa panen 2 kali karena potensi ekonominya kan besar ini Pak. Apakah itu pernah dilakukan atau sudah tidak mungkin? Sudah ya. Jadi pohon Srikaya itu baru akan menghasilkan buah itu di usia 2 tahun. Oke, 2 tahun. 2 tahun itu baru mulai belajar berbuah. Oke, berarti kemudian musim ya Pak? Ya, masa produktifnya itu di 4 sampai 6 tahun. 4
6 tahun. Iya, ini kekhasan daripada sebuah tanaman serikaya. Iya. Setelah itu mati, Pak. Iya, Kalau 6 tidak tahun produktif lagi. Iya. Tidak produktif ya, Pak. Iya. Artinya sudah berbuat tapi tidak normal sudah, Pak. Tidak ya? normal ya. Kalau potensi ekonomi, Pak, dari dua kecamatan ini kira-kira berapa ya, Pak ya? Kalau dalam hitungan Pak Kadis tadi bisa tembus 350 per hari. per hari. Juta. Nah, itu. Ya. Berarti bisa Populasinya kalau kami itu data yang ada itu di Bluto itu 10.337 pohon. 10.000. Iya, di Satu Bluto pohon menghasilkan itu 1 hektar kan 400 pohon itu. Kalau di Seronggi itu 66.000 malah. Karena pusatnya di Seronggi kan, sentranya di Seronggi. Di Langsar ya, sama Tanah Merah itu sentranya. Iya. Jadi kalau dari sisi ekonomi pastilah akan menjadikan tambahan pendapatan bagi petani itu sendiri. Karena sudah pasti begitu sudah musim, sepanjang jalan itu bahkan ada banyak orang yang sampai tidak dapat untuk mencari. Kemarin pada saat kami masih di Disko Perindak, itu ada acara kunjungan Ibu Gubernur Bu Afifah ke Pamekasan, tapi beliau malah setelah acara itu mampir sebentar ke Sumeneb hanya ingin membeli buah serikaya. Iya. Dan kami yang menyambut sama Ibu Abu waktu itu, beliau membeli, sudah setelah itu balik lagi ke Surabaya. Saking memang demennya beliau, Ibu itu kekhasan dengan aroma dan kualitasnya yang pasti. Iya. Makanya kita selaku masyarakat harus berbangga dan bersyukur punya sebuah buah yang menjadi produk unggulan. Iya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya satu hari itu nilai transaksinya 350 juta ya Pak Kadis, itu anggaplah hitungan-hitungan kasar bisa 2M lah kalau satu musim, kalau 2 kecamatan gitu Pak. Misalnya laku semua kan begitu lebih ya? Malah, bisa ya? Bisa Pak ya? Karena apa? Itu tadi transaksinya kan tidak hanya di Sumeneb, Iya, dibawa ke Surabaya, luar kota gitu ya. Iya. Karena kalau yang saya pahami di Surabaya, di Malang, di Jogja, ya itu membandingkan ketika mereka datang ke Madura sudah ke Sumeneb, serikayanya itu dibawa. Kan juga ada di tempat lain, contoh di Sampang, itu naik kecil-kecil. Iya benar. Terus rasanya beda. Iya. Makanya kan ketika sudah bunyinya adalah serikaya dari Sumeneb, ini mesti responnya itu luar biasa. Itulah makanya tinggal bagaimana mengemasnya agar serikaya ini setiap tahun satu tahun itu berbuat 2 kali dan potensi untuk ekonomi masyarakat, utamanya petani. Seperti itu menurut saya. Makanya kan dari latar belakang itu kami ditugasi dalam rangka untuk bagaimana mensiarkan katanya Pak. Bahasa siar saya pakai yaitu agar diketahui serikaya Sumeneb seperti ini dan bisa dipesan ya, kemudian bisa dikirim sampai ke tempat. Tentunya kan dipertimbangkan. Kalau umpamanya ke Surabaya butuh besoknya masak, berarti segini nanti yang harus kita ambil. Sehingga apa? Datang ke Surabaya sudah masak. Kalau butuh 2 hari ya disiapkan yang untuk 2 hari. Dan saya yakin para petani ini, apalagi petugas penyuluh lapangannya ini sudah paham informasi-informasi untuk membuat buah ini bisa dinikmati pada saat sudah selesai dikirim. Begitu Mas. Bahkan kami berharap Mas Taufan juga bersama-sama dengan dari Dinas Pariwisata di pusat-pusat kuliner itu diharapkan bagi kami sudah juga ikut menyajikan dan mendisplay serta menjual buah produk khas kita itu adalah serikaya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan nih banyak orang melakukan aktivitas buka bersama. Nah di pusat kuliner itu diharapkan sudah ada sajian-sajian buah serikaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat pada saat berbuka puasa. Itu serikaya yang masih orisinil juga termasuk produk olahannya Pak ya? Iya. Jadi biasanya menjelang Lebaran ini juga akan banyak datang dari luar kota. Nanti Pak Inung tugasnya adalah bagaimana untuk menciptakan ada keripik serikaya. Wah ini jos, jadi kapan saja bisa dinikmati. Ya, dibuat frost atau mungkin ada olahan lain yang bisa dinikmati walaupun tidak musim serikaya. Jadi bisa. Nah, ini pikiran besar kita.
Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Kira-kira kalau dari sisi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini tentunya sudah tahu betul, Pak, seluk-beluknya bagaimana tantangan budidaya dari Srikaya, terus kemudian bagaimana juga membuat produk ini menjadi produk yang terus bermutu. Nah, yang jadi semacam harapan, Pak, kira-kira bagaimana, Pak, menurut Pak Kadis? Iya, terima kasih. Pak. Jadi komoditas pertanian di buah Srikaya ini adalah kita memiliki varietas yang khas. Ternyata Srikaya kita itu adalah salah satu varietas yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jadi di lahan kering pun itu bisa kita tumbuh Srikaya ini. Iya. Ya, jadi pada sisi perlakuan tidaklah begitu sulit. Namun kita secara intensif melakukan pendampingan, meminimalisir adanya hama kadang-kadang, hama atau penyakit lain. Tapi alhamdulillah pada saat ini tidak ada, sehingga hasil produksinya sangat bagus. Oke. Kemudian kita terus ketuk tularkan tidak hanya pada sisi kawasan-kawasan sentra, juga diarahkan pada kelompok tani atau petani di beberapa wilayah yang lain. Kita kembangkan budidaya Srikaya itu sehingga menjadi sebuah produk yang tersebar di mana-mana sesuai dengan tingkat kondisi tanah yang sesuai dengan komoditas ini. Oke. Berarti memang tidak butuh curah hujan tinggi, Pak, ya? Enggak, ya. Ya, tidak perlu semacam irigasi atau apapun ya, Pak, ya, kalau tidak begitu terlalu banyak membutuhkan air. Intinya begitu. Iya. Ya, terima kasih. Saya bergilir ke Pak Kadis, Pak. Harapannya gimana, Pak, dengan Festival Srikaya ini, Pak? Ya, kita berharap pelaksanaan event 2025 ini, walaupun kita mengurangi satu slip lombanya, tapi karena kita tambahkan dengan nuansa Ramadan yaitu buka bersama, jadi kita berharap bahwa nantinya event ini menjadi tonggak untuk pengembangan buah Srikaya ini ke depan, dan tentunya muncul geliat-geliat ekonomi yang lanjutan. Jadi ketika kita sudah sampaikan bahwa kita sudah melaksanakan Festival Srikaya ini, banyak orang melihat, nonton, sehingga tergerak untuk datang. Baik menikmati secara langsung, melakukan transaksi secara langsung, maupun mungkin ada hal lain. Mungkin barangkali mau dijual ke luar daerah. Karena apa, ini potensinya cukup lumayan. Jadi ketika itu dilakukan, baik yang ada di Kabupaten Sumeneb maupun untuk yang ke luar kota. Kenapa? Karena itu tadi, berbeda betul antara Srikaya yang ada dari Sumeneb dengan dari tempat lain. Itu yang pasti. Itulah makanya saya yakin ke depan, jadi event ini nanti akan terus dikembangkan. Iya. Seperti yang tadi, pengembangan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian. Seperti itu, Mas Tovan. Oke, terima kasih, Pak. Saya pikir kita sudah sampai di penghujung acara, Pak. Pemirsa, bagi Anda yang memang di luar kota atau sekarang sudah ada di Sumeneb, tidak salah untuk datang besok di acara Festival Srikaya. Kita borong semua produk-produk lokal, terutama tentang Srikaya ini. Dan kemudian bagi yang tidak berkesempatan datang, bisa langsung datang ke sentranya. Yang paling utama adalah para kepala OPD, para camat, dan para kepala puskesmas harus siap untuk memborong dari Srikaya yang sudah disajikan oleh para petani. Nah, ini sehingga nantinya, mohon maaf, harapan kita bersama termasuk yang disampaikan atau arahan yang terhormat Pak Bupati, jadi Srikaya yang ada itu tidak boleh kembali, jadi harus habis. Harus habis ya. Termasuk seluruh staf. Ya, termasuk seluruh staf. Jadi dan masyarakat umumnya. Dan masyarakat umum. Nah, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kabupaten dalam rangka menggiliatkan para petani Srikaya ini. Seperti itu, Pak Inu. Yep. Oke. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan, kita akhiri dulu, Pak, ya. Pemirsa, demikianlah acara podcast kali ini. Saya dan seluruh narasumber yang hadir di studio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.